Perkenalkan, nama saya Muhammad Felix Fiansa, biasa dipanggil Felix. Saya dari Tangerang, 9 Januari 2002, umur saya 22 tahun, dan saya juga tinggal di Tangerang, tepatnya di kota Tangerang Selatan. Dan saat ini saya menekuni profesi sebagai seorang driver ojek online, dan menjadi seorang driver ojol ini kira-kira tuh dari tahun 2021 hingga saat ini yang kurang lebih selama 3 tahun lah. Untuk suka duka sendiri ya Pak ya, tentunya untuk suka duka sebagai seorang driver ojek online itu banyak ya. Ya mulai dari kita didiskreditkan atau dihina oleh orang-orang, karena kan memang orang-orang tuh beranggapan bahwasanya profesi sebagai seorang driver ojek online, security atau office boy itu kan adalah profesi yang rendahan. Kemudian itu yang pertama, kita didiskreditkan atau dihina. Kemudian yang kedua tuh kita kadang juga menemukan customer yang memang sulit. Sulit apa? Sulit untuk di telepon, di chat kayak gitu. Kadang titiknya juga salah, itu untuk dukanya. Nah untuk sukanya sendiri kadang memang ada aja gitu customer yang baik, kayak misal dia order makanan terus dibeliin untuk kita satu, atau enggak kadang customernya baik gitu kan ngasih tip kepada driver kayak gitu Mbak. Dan memang sih tantangan terberatnya yang menjadi seorang driver ojek online tuh tentunya yang pertama itu karena faktor cuaca ya. Kalau misal hujan tuh kita harus terjang hujan-hujanan, kalau misal banjir resiko motor kita rusak di jalan. Nah, untuk pendapatan sendiri sih itu nggak nentu ya, Mbak. Kalau misal lagi rame-rame, kalau lagi sepi ya sepi, tapi alhamdulillah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu masih cukup. Nah, tapi kalau misal kita berekspektasi tinggi, kayak misal mau kredit rumah, kredit motor, kayaknya itu agak sulit ya. Kalau misal kita cuma mengandalkan profesi sebagai seorang driver ojek online aja kayak gitu. Tapi yang jelas sih kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu cukup. Untuk penilaian terhadap customer sendiri itu sebetulnya ya bermacam-macam ya. Karena kan memang beda customer itu beda karakter. Ada juga customer yang memang baik, jadi kalau misal dia beli makanan itu disisihin sebagian buat kita, terus customernya juga sering ngasih tip. Kemudian kalau soal customernya nggak ngenakin itu karakternya, ya kadang dia minta buru-buru lah segala macam padahal orderannya baru masuk. Kemudian kadang titiknya salah, terus di telepon atau di chat nggak dibales. Kemudian di chat juga kadang galakan dia gitu. Itu sih kalau misal penilaian terhadap customer ya.
tantangan sendiri ya Mbak, sebagai seorang yang bekerja di lapangan itu tantangan yang paling berarti menurut saya ya sebagai seorang driver ojek online itu adalah cuaca. Karena gini, kalau semisal orang-orang yang kerja di lapangan, cuacanya cerah, sepanas-panasnya cuaca, dia itu masih bisa bekerja, masih bisa mobilitas, mengantar paket, ngirim barang. Nah, tapi kalau semisal hujan, walaupun sedikit ya, itu memang sangat-sangat terhambat kita sebagai seorang pekerja di lapangan. Nah, jadi saya rasa sebagai seorang driver ojek online, tantangan yang paling berarti adalah cuaca. Kalau cuaca nggak kondusif ya tentunya kita sebagai seorang driver ojek online, kita nggak bisa yang namanya bekerja. Dan tentunya kenapa saya masih menekuni sebagai seorang driver ojek online ini Mbak, karena memang mencari pekerjaan sendiri itu susah. Kadang memang ada pekerjaan tapi waktunya sendiri itu bertabrakan sama kuliah saya. Kadang lamar juga kualifikasi yang diminta perusahaan itu nggak sesuai dengan yang saya miliki. Nah, makanya sampai sekarang saya masih menekuni profesi sebagai seorang driver ojek online. Solidaritas yang sesama ojek online, saya rasa untuk solidaritas sesama ojek online itu cukup baik ya Mbak, karena memang kalau misal kita di jalan ada kendala, kadang ada aja gitu sama driver ojek online ya, walaupun kita nggak tahu latar belakangnya gimana, itu bantu nolongin. Atau kadang kita ada kendala nih di jalan, kita share di Facebook, di grup ojol, itu ada aja yang nyamperin. Jadi saya rasa untuk solidaritas sesama ojek online itu cukup baik ya Mbak. Pengalaman yang paling buruk ya selama saya ngojol Mbak, itu pernah suatu ketika saya dapat orderan makanan dengan metode pembayaran tunai yang dimana saldo saya terpotong gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya dapat dengan nominal di angka 250 ribuan gitu kan. Order makanan, pas nyampe di lokasi saya panggil-panggil pemilik rumah, kemudian pemiliknya keluar dan dia merasa nggak orderan tersebut. Waduh, saya juga bingung gitu kan, sedangkan metode pembayarnya itu tunai, saldo saya dipotong. Dan gak lama ada pihak dari Gojek mengatasnamakan Gojek nelpon ingin membantu saya menyelesaikan orderan tersebut. Dan ternyata yang orang itu yang nelpon saya mengatasnamakan Gojek, ternyata memang dia yang bikin orderan tersebut. Jadi orang itu sengaja emang pengen nipu saya gitu kan. Dari itu saya juga bingung gitu kan harus ngapain, saldo kepotong 250. Udah akhirnya saya bagi-bagiin aja deh makanan, dan saya rasa itu pelajaran paling berharga selama saya ngojol. Dan dari situ saya juga lebih berhati-hati lagi kalau misal dapat orderan yang dimana metode pembayarannya itu tunai. Dan setelah kejadian itu, setelah sebulan atau 2 bulan, saya infokan kepada teman-teman saya agar lebih berhati-hati lagi kalau misal dapat orderannya tunai, apalagi yang nominalnya itu cukup lumayan atau cukup besar. Pesan kepada customer, harap pengertiannya lagi ya terhadap situasi dan kondisi. Karena kadang seperti ini Mbak, kadang customer nih order, posisinya itu jauh dari kita, bisa 3 kilo, 4 kilo posisi penjemputannya. Terus customernya untuk buru-buru, nggak ngerti kondisi. Jadi saya rasa untuk customer kedepannya agar lebih ngerti kondisi lagi, karena memang terkadang penjemputannya itu cukup jauh kayak gitu Mbak. Pengalaman paling unik selama jadi driver ojek online itu pernah suatu ketika waktu itu kan saya dapat orderan KFC, nunggu orderannya jadi, kemudian karyawan KFC-nya bilang ke saya, Mas ini ada satu buat masnya dari customer. Ya udahlah, kira saya konfirmasi gitu kan ke customernya, saya bilang, Mas ini beneran buat saya satu? Hah enggak lah, kok si karyawan KFC bilang ini buat saya satu, pas saya konfirmasi ke customernya dia bilang enggak. Ya udah, dan ternyata memang di orderannya itu sendiri pesanan customernya itu cuma satu, dan saya bingung gitu kan, ini satu lagi punya siapa, sedangkan posisi saya waktu itu udah di jalan. Ya udah, akhirnya saya kasih ke customer satu yang punyanya dia,
Kemudian saya balik lagi lah ke KFC, saya balik lagi, saya make sure lagi, saya konfirmasi ke si karyawan KFC-nya, saya bilang, Mas, ini tadi masnya bilang buat saya satu, sedangkan pas saya konfirmasi ke customernya, dia nggak ngerasa beliin buat saya. Dan si mas KFC-nya bilang kayak gini, ya mas itu dari customer, tapi bukan customer Gojek, customer Grab tuh. Wah, itu plot twist banget sih. Saya rasa itu momen yang paling plot twist lah di dalam dunia perwajolan yang saya jalani, karena itu memang cukup aneh juga kayak gitu. Kalau untuk keluarga sendiri ya, kalau dari keluarga sendiri itu tidak mempermasalahkan sih Mbak. Saya bekerja sebagai seorang driver ojek online, selagi pekerjaan itu memang tentunya halal. Yang jelas memang pekerjaan itu tentunya tidak memberatkan diri saya. Itu pesan orang tua sih, jalanin aja lah, ini mah pekerjaan. Dan untuk rencana kedepannya Mbak, saya pengen sih setelah lulus kuliah mencari pekerjaan tetap, karena memang untuk ojol sendiri tidak bisa dijadikan sebagai profesi utama ya. Jadi kalau saya pribadi rencana ya pengen dapat kerjaan tetap kalau misal nanti udah lulus kuliah, yang apa ya, pokoknya kerja mah apa aja lah, yang penting mah halal gitu. Dan pesan kepada sesama driver ojek online agar tetap solid dan tetap semangat.